selamat pagi atau selamat siang karena ada juga yang ikut dari wilayah kita. Dan nanti selamat malam untuk teman-teman sekalian juga yang mungkin dari luar negeri mengikutinya. Jadi hari ini kita bersyukur sekali karena bisa bertemu dalam kelas yang baru, yaitu bedah kitab. Ini satu bedah kitab yang kita buka setiap 2 bulan sekali untuk kelas Sabda MLC karena biasanya kita akan membedah kitab, tapi walaupun nama programnya bedah kitab, karena ini surat 1 Tesalonika, makanya kita kasih judul yaitu bedah surat 1 Tesalonika gitu ya. Nanti kiranya dalam kelas yang baru ini teman-teman, baik Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kelas atau mungkin pertama kali yang mengikuti, dapat sama-sama belajar, kita sama-sama menggali dan kita sama-sama juga bertumbuh melalui firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 sampai pasal 5 yang akan kita gali selama 1 minggu ke depan ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama kali bergabung, bedah kitab ini adalah salah satu program dari Sabda MLC dan tujuannya untuk kita bisa menggali, mempelajari dan juga menggali Alkitab, khususnya untuk kitab-kitab yang ada di Alkitab, supaya kita juga bisa mendapatkan maknanya, mendapatkan artinya, atau mungkin sampai mengeksegesa gitu ya. Jadi tujuannya adalah kita sama-sama belajar. Dan untuk bedah surat 1 Tesalonika di dalam minggu ini kita akan berdiskusi, kita akan belajar banyak tentang pelayanan berjarak yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekan, di mana dari pelayanan yang mereka lakukan ini juga bisa jadi satu pelajaran bagi kita, bagi gereja masa kini, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam pelayanan kita. Ya, ini agenda yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita nggak akan langsung gali 5 pasal, karena penggalian 5 pasal itu akan kita lakukan di kelas kita masing-masing. Tapi ini saya akan sharingkan sedikit overview gitu dari latar belakang surat 1 Tesalonika. Nanti kita juga akan melihat kembali, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah melihat video intro dari The Bible Project beberapa kali, tapi nggak ada salahnya kalau kita lagi-lagi melihat supaya kita juga bisa mendapatkan gambaran utuh tentang latar belakang 1 Tesalonika. Nah, nanti di bagian ketiga akan ada pembahasan sedikit tentang alat-alat studi Alkitab, baik itu secara klasik, digital, dan juga AI, atau mungkin metode yang bisa kita pakai ketika kita menggali Alkitab. Ya, ini satu kunci, satu dasar, di mana ketika kita belajar Alkitab, kita nggak bisa hanya membaca saja, tetapi kita butuh alat, kita butuh metode, dan kita harus memproses setiap firman Tuhan yang sedang kita pelajari, gitu ya. Jadi beda hanya membaca dan juga menggali atau studi Alkitab. Nah, oke, saya akan lanjut aja. Latar belakang dari satu surat Tesalonika. Sebelum kita masuk ke latar belakang surat 1 Tesalonika, kita akan belajar sedikit tentang surat. Ya, walaupun kita sudah tahu pasti surat ya sebagai alat komunikasi gitu ya. Jadi surat itu di zaman Romawi, bahkan sebelum abad pertama, itu tuh udah sering dipakai sebagai alat komunikasi antar satu orang kepada orang lain, atau mungkin pribadi kepada individu, kepada kelompok yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Jadi surat saat itu adalah teknologi tercanggih yang dilakukan sebagai sistem chatting gitu ya, ala mereka ketika di zaman Romawi kuno gitu. Jadi di saat itu udah banyak teknologi yang canggih gitu ya, termasuk salah satunya surat. Jadi ini akan mengantarkan mereka untuk mengetahui komunikasi, pelayanan, dan juga sistem pemerintahan, bahkan sampai politik itu biasanya juga melakukan pengiriman surat untuk istilahnya antar negara satu dan negara lain itu akan menggunakan surat, dan bahkan ada juru tulisnya juga untuk setiap surat yang akan dikirimkan gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa saat itu surat adalah teknologi yang paling canggih, yang paling umum juga yang digunakan oleh orang Romawi sebelum abad pertama sampai abad ke-6 untuk bisa mengirimkan berita, untuk bisa mengirimkan kabar atau pesan kepada orang lain gitu ya. Beda zaman, beda teknologi. Kalau sekarang udah nggak zaman surat. Tapi sekarang zamannya media sosial dan sebagainya untuk sistem chatting kita. Nah, karena itu adalah teknologi tercanggih Bapak Ibu Saudara, itu juga yang dilakukan oleh Paulus gitu ya. Jadi Paulus menggunakan suratnya untuk mengajar lebih lanjut terkait pesan atau pengajaran yang ingin disampaikan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Jadi surat saat itu menjadi sarana pelayanan, nasihat, pengajaran, menyatakan kasihnya, atau mengatakan perintah, atau mengatakan, bahkan yang paling penting dari semua itu adalah firman Tuhan ya.
yang berakar kepada Yesus Kristus yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang dilayani. Makanya Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika karena ada banyak, nanti kita akan belajar latar belakangnya apa sebenarnya kenapa Paulus tulis surat kepada jemaat di satu Tesalonika gitu ya. Ternyata ada rintangan yang dialami di dalam kondisi saat itu yang mengharuskan Paulus harus mengirimkan surat kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu pelayanan berjarak karena terpisah oleh jarak, terpisah oleh waktu, tapi tetap bisa dilakukan oleh Paulus bersama rekan-rekannya kepada jemaat yang dikasihinya yang saat itu adalah jemaat Tesalonika. Nah, bagaimana sebenarnya struktur dari surat Paulus? Sebenarnya hampir mirip ya dari belasan surat Paulus ya, baik kepada personal individu ataupun mungkin penggembalaan atau mungkin langsung kepada gereja. Itu strukturnya mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca surat-suratnya Paulus dari Roma sampai Titus gitu ya, kita akan melihat struktur surat Paulus yang sedikit mirip, tapi berarti apakah dari kemiripan surat Paulus ini itu isinya hanya omong kosong, khususnya di bagian penulis atau penerima atau pembukaan gitu, karena hampir sama gitu ya. Tapi kalau kita menilik kembali, sebenarnya enggak gitu. Setiap tulisan atau surat yang disampaikan Paulus dari dia Paulus gitu ya, Rasul Kristus bersama biasanya rekan-rekannya Silwanus atau Timotius gitu kepada jemaat yang dikasihinya, kepada kalau saat ini kepada jemaat Tesalonika gitu. Dan biasanya ada salam pembuka yang diberikan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu sekalian gitu. Setelah salam pembuka ada doa harapan dan ucapan syukur yang disampaikan, baru kepada tubuh atau isi dari surat tersebut. Di mana ini adalah satu bagian inti terkait topik-topik, isu-isu atau mungkin pengajaran doktrinal yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang dilayani. Dan biasanya di akhir pasal atau menutup pasal akan ada salam penutup atau perpisahan yang disampaikan oleh Paulus. Kadang ada cium kudus atau mungkin ada salam-salam dari teman-teman yang melayani atau disampaikan salam kepada mereka dan penyertaan Allah atas jemaat yang dilayani gitu ya. Jadi kalau kita lihat meskipun mirip, itu bukan omong kosong yang disampaikan, hanya template gitu kalau masa sekarang ya. Enggak. Ini bukan hanya sekedar template tapi ada inti personal yang ingin disampaikan Paulus secara detail kepada jemaat yang dilayani saat itu. Nah, ini struktur. Jadi ketika kita mempelajari surat Paulus satu Tesalonika, kita nggak boleh lepas dari latar belakang jemaat dari jemaat Tesalonika saat itu, khususnya untuk konteksnya. Sebenarnya bagaimana konteks dari jemaat Tesalonika? Nah, ini yang kita akan lihat bersama-sama tentang kota Tesalonika. Kalau kita melihat kota Tesalonika, nanti Bapak Ibu bisa searching juga di internet, ada banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipakai untuk mengetahui sejarah dari kota Tesalonika. Jadi kota Tesalonika ini terletak di Yunani bagian utara, 160 km sebelah barat daya kota Filipi gitu ya. 2 tahun lalu kita mengadakan bedah surat Filipi dan kita melihat bagaimana Filipi didirikan oleh Filipus gitu ya, yang itu saat itu menjadi raja atas Romawi. Nah, kalau kota Tesalonika ini didirikan tahun 315 sebelum Masehi oleh Raja Kasandros. Dia ini dari Makedonia. Dan dia menamakan kota Tesalonika itu menurut nama istrinya. Biasanya gitu. Biasanya nama istrinya atau namanya sendiri jadi kota gitu ya. Yaitu Tesalonike. Dan dia adalah saudara tiri Alexander Agung. Di mana Alexander Agung ini juga dulu pernah jadi raja kerajaannya Romawi gitu ya. Jadi masih orang-orang kerajaan ini yang diambil namanya dari istri Raja Kasandros. Dan saat itu Bapak Ibu, meski Tesalonika itu di bawah wilayah kekuasaan Makedonia karena karena adanya jalur-jalur yang memungkinkan kota ini bisa berkembang, akhirnya kota Tesalonika ini mengungguli kota-kota tetangganya, bahkan kota Filipi udah termasuk paling besar gitu ya. Kota-kota yang ada di sebelahnya si Tesalonika ini itu jadi pusat terbesar malahan saat itu di wilayah Makedonia. Makanya kota Tesalonika ini jadi pusat perdagangan antara Tesalonika untuk perdagangan lain di sekitarnya. Misalnya ke Roma gitu, harus melewati wilayah perdagangan atau pusat pelabuhan dari Tesalonika. Makanya Tesalonika menjadi kota yang memiliki pelabuhan yang terkenal, yang terkemuka saat itu di wilayah Makedonia. Bahkan setelah jatuhnya Romawi, Tesalonika itu udah bisa berdiri sendiri gitu, menjadi kota yang independen gitu ya, dan bisa
menyebarkan perdagangannya ke tempat-tempat lain gitu ya. Jadi kota yang besar termasuk kota Tesalonika di wilayah Eropa. Kalau kita melihat perjalanan Paulus itu ada tiga, Bapak Ibu. Misi pertama, kedua, dan ketiga. Perjalanan misi Paulus itu pertama itu masih di wilayah Yerusalem dan sekitarnya, mulai masuk Frigia, Lisia. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari gitu ya. Perjalanan misi kedua, Paulus sudah mulai masuk ke wilayah Eropa. Nah, makanya ketika Paulus masuk ke wilayah Eropa, Bapak Ibu bisa nanti biasa dimulai Kisah Para Rasul 16, dia pergi ke satu kota, yaitu kota Tesalonika. Sebelumnya belum sampai sih ke Tesalonika. Dia melewati Filipi dulu, dia pernah dipenjara di Filipi. Dari Filipi dia lanjut perjalanannya ke Tesalonika. Disitulah Paulus mendirikan gereja Tesalonika. Ketika dia mengajar di sana di kota Tesalonika, dikatakan ada serangkaian penjahat pasar atau preman pasar yang ingin iri hati gitu terhadap pengajaran Paulus dan teman-temannya. Makanya Paulus dan teman-temannya itu diusir dari kota Tesalonika. Akhirnya mereka berangkat ke Berea dan lain sebagainya, bahkan ke Athena gitu ya. Jadi perjalanan Paulus yang kedua ini dimulai dari Antioquia sampai nanti ke wilayah Eropa, Filipi, Tesalonika, dan kembali lagi ke Berea, bahkan sampai ke Athena gitu. Karena kondisi yang tidak memungkinkan ini, Paulus akhirnya dari Athena kembali ke Korintus. Ketika di Korintus dia melayani belasan bulan, dan di sanalah karena Timotius dan Silas saat itu masih ada di Tesalonika, mereka datang membawa kabar baik. Nanti kita lihat di 1 Tesalonika 3 dikatakan ada kabar baik yang diterima oleh Paulus melalui Timotius, karena Timotius lah yang menghibur jemaat Tesalonika yang sudah ditinggalkan Paulus karena ada kondisi keributan saat itu di kota Tesalonika. Jadi ini sejarah dari pendirian jemaat Tesalonika yang didirikan oleh Paulus. Jadi Paulus adalah perintis utama dari kota Tesalonika. Nah, jadi jemaat Tesalonika didirikan saat itu sekitaran tahun 50 sampai 59 Masehi lah. Itu pas perjalanan misi ke Paulus yang kedua, tadi saya sudah jelaskan, dan pelayanannya sebenarnya sangat singkat di Tesalonika Bapak Ibu, karena tadi ada kerusuhan dari kalangan Yahudi yang iri hati dengan pelayanan Paulus dan memerintahkan mereka untuk pergi dari kota Tesalonika. Meskipun pelayanannya singkat, tapi kita bisa buktikan bahwa pelayanan Paulus berhasil ketika dia melayani di Tesalonika. Kalau kita membaca Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9 dikatakan ada masyarakat atau para perempuan terkemuka yang akhirnya menjadi percaya gitu ya. Jadi golongan atas termasuk golongan yang banyak percaya saat itu ketika Paulus merintis jemaat di Tesalonika. Dan ketika Paulus meninggalkan Tesalonika, Paulus kirim Timotius untuk melihat keadaan jemaat yang masih muda itu. Ada yang mengatakan bahwa ketika Paulus menulis surat kepada jemaat, mungkin itu 3 sampai 5 bulan setelah jemaat itu berdiri gitu ya. Jadi jemaat yang masih muda, termasuk jemaat yang masih muda, hanya sebentar Paulus di situ, tetapi iman mereka itu bisa bertumbuh di dalam Tuhan meskipun jemaat Paulus hanya sebentar menggemalakan di sana dan merintis di sana. Nah, kalau surat 1 Tesalonika sendiri tadi sudah kita belajar juga ya. Penulisnya adalah Rasul Paulus. Dia siapa kita sudah tahu bersama, dia menuliskan 13 surat dan dia punya pelayanan yang menjangkau suku-suku Yahudi bahkan sampai ke Eropa ya, ke non-Yahudi atau golongan kafir saat itu, dan dia melakukan 3 kali perjalanan misi sebelum dia mati di Roma, dan tahun penulisannya 50 sampai 59 ditulis dari Korintus, dan ini adalah termasuk surat pertama Paulus. Jadi kalau ada mungkin teka-teki gitu ya, apa surat pertama Paulus yang ditulis? Bukan Roma. Kalau yang dikanonkan Roma, tapi kalau surat pertamanya itu adalah 1 Tesalonika. Dan tujuannya itu mengungkapkan tentang keteguhan iman dari jemaat Tesalonika meskipun dianiaya. Jadi kita lihat mereka saat itu adalah jemaat yang dianiaya, jemaat yang menderita, tetapi mereka tetap teguh di dalam imannya dan mengajar mereka untuk tetap hidup kudus dan punya hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan tujuan ketiga Paulus menulis surat ini untuk menerangkan beberapa kasus ya, khususnya tentang bagaimana kehidupan orang percaya setelah meninggal gitu ya, setelah mati. Makanya kental sekali nanti kalau kita sudah menggali 5 hari. Setiap hari itu akan ada di dalam pasalnya, di akhir pasal atau satu perikop akan melihat bagaimana tentang harapan masa depan, kehidupan kekal akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau kami singkat biasanya keempat gitu. Nah, ciri khas untuk 1 Tesalonika, salah satu kitab yang pertama ditulis. Benar ya, 1 Tesalonika termasuk kitab pertama yang ditulis Paulus.
dan berisi tentang orang-orang kudus yang sudah mati, yang dibangkitkan Allah ketika Kristus datang mengangkat gerejanya. Kalau di PL disebut sebagai hari Tuhan, ya. Di PB selain kitab Wahyu, Tesalonika termasuk satu kitab yang banyak menjelaskan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang keempat adalah memberikan wawasan yang unik. Bagaimana kehidupan gereja Tesalonika yang saat itu belum dewasa secara masih muda usianya gitu, tapi penuh semangat, dan mutu pelayanan Paulus itu terlihat sekali sebagai perintis pemberitaan Injil kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, tema besar dari 1 Tesalonika yaitu pelayanan berjarak dan pengajaran Kristus, kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan pasalnya hanya singkat sekali, 5 pasal, sekali baca kita selesai 89 ayat. Garis besarnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di pasal 1, itu kan fokus bagaimana salam, doa, dan juga pujian Paulus terhadap jemaat Tesalonika atas iman mereka. Di pasal 2 nanti kita melihat bagaimana pelayanan Paulus saat dia masih di Tesalonika. Dia akan sharingkan sedikit, dan keinginannya untuk sebenarnya pengen balik lagi ke Tesalonika, tapi nggak mungkin gitu ya. Dan ketiga, Paulus mengirim Timotius. Jadi Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika, Timotius balik dari Tesalonika dan kasih laporan ke Paulus. Nah, isinya itu di pasal 3. Di pasal 4 akan berisi tentang pengajaran tentang bagaimana kehidupan yang benar, bagaimana hidup sebagai orang-orang kudus, dan bagaimana harapan akan masa depan, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Dan juga yang di pasal 5 diulangi lagi, diperjelas lagi, dan juga penutup dari Paulus. Jadi dari latar belakang 1 Tesalonika kita bisa melihat setiap nasihat-nasihat Paulus itu sangat kental tentang pelayanan, cara hidup, dan kehidupan yang benar di dalam Kristus. Jadi bagaimana sebenarnya prinsip pelayanan yang dilakukan Paulus? Ini hanya masih latar belakangnya, tapi bagaimana per pasalnya ketika kita akan pelajari untuk pelayanan jarak jauh. Nah, nanti ketika kita belajar selama 5 hari akan banyak sekali hal yang kita dapatkan, karena kami sendiri juga sudah pendalaman Alkitab untuk 1 Tesalonika. Jadi kita akan belajar banyak tentang melayani berdasar kepada iman yang berakar kepada Kristus. Ada kesatuan yang terjaga antara jemaat dan Paulus. Bahkan ada follow up yang terus-menerus dilakukan melalui Timotius dan juga melalui surat yang dikirim oleh Paulus. Bahkan kemarin teman saya bilang bukan hanya follow up kan hanya menindaklanjuti gitu, tapi ada follow through yang dilakukan secara terus-menerus karena kasihnya dan juga kesatuan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Nah, ini untuk latar belakangnya. Kita akan melihat sedikit intro, mungkinan 8-9 menit ya, dari The Bible Project. Walaupun Bapak Ibu sudah lihat, tapi nggak ada salahnya kalau kita akan coba lihat bersama lagi. Ya. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kemungkinan besar ini adalah surat paling awal Paulus, dan latar belakangnya ditemukan dalam kitab Kisah Para Rasul ketika Paulus dan rekan kerjanya, Silas, pergi ke kota Yunani kuno, Tesalonika. Dan setelah 1 bulan mengabarkan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang, sejumlah besar orang Yahudi dan Yunani memberikan janji setia mereka kepada Yesus, dan mereka membentuk komunitas gereja pertama di sana. Tapi masalah pun muncul. Pemberitaan Paulus tentang Yesus yang bangkit sebagai penguasa sejati di dunia menyebabkan kecurigaan. Jadi orang-orang Kristen di Tesalonika akhirnya dituduh menentang Kaisar Romawi ketika mereka mengatakan bahwa ada seorang raja lain, Yesus. Dan hal ini menyebabkan terjadinya sebuah penganiayaan yang sangat hebat, sehingga Paulus dan Silas harus melarikan diri dari kota, dan ini sangat menyakitkan bagi mereka karena mereka sangat mengasihi jemaat di sana. Sehingga surat ini adalah usaha Paulus untuk berhubungan kembali dengan orang-orang Kristen di Tesalonika setelah dia mendapat laporan dari Timotius bahwa keadaan mereka tidak sekedar baik, namun sangat berkembang meskipun penganiayaan ini terus berlanjut. Paulus merancang surat ini menjadi 2 bagian utama. Pertama adalah sebuah perayaan kesetiaan mereka kepada Yesus, lalu dia menantang mereka untuk terus bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Kemudian kedua bagian ini dikelilingi oleh 3 doa. Surat ini dibuka dengan sebuah doa ucapan syukur. Kedua bagian itu dihubungkan oleh sebuah doa transisi. Kemudian semuanya disimpulkan dengan sebuah doa penutup. Jadi ini rancangan yang benar-benar indah. Paulus mengawali dengan mengucapkan terima kasih dan merayakan iman orang-orang Tesalonika, kasih mereka kepada orang lain, dan pengharapan mereka di dalam Yesus terlepas dari penganiayaan. Dia kemudian menceritakan kembali kisah pertobatan mereka, bagaimana mereka dulu adalah penyembah berhala, dan mereka hidup dalam budaya di mana semua kehidupan dipenuhi oleh institusi-institusi
dan praktek-praktek yang menghormati dewa-dewa Yunani dan Romawi. Paulus berbicara tentang bagaimana mereka berpaling dari berhala-berhala tersebut untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan bahwa mereka sekarang menantikan kedatangan anak Allah dari surga. Jadi di sebuah kota seperti Tesalonika, mengubah kesetiaan kepada pencipta Allah Israel dan kepada Raja Yesus, membuat orang itu dikucilkan dari tetangga dan permusuhan dari keluarganya. Tetapi bagi orang-orang Tesalonika, kasih Yesus yang luar biasa yang telah mati bagi mereka dan harapan akan kedatangannya membuat semua itu sepadan. Paulus kemudian menceritakan kembali kisah misinya di Tesalonika dan persahabatan yang dia miliki dengan orang-orang di sana. Dia menggunakan perumpamaan yang sangat intim di sini. Mereka memperlakukannya seperti anak mereka, dan dia menjadi seperti ibu dan ayah mereka. Dia berkata, "Bukan saja kami rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Paulus mengingatkan kita di sini bahwa inti kepemimpinan Kristen bukanlah tentang kekuasaan dan memiliki pengaruh, melainkan tentang hubungan yang sehat dan pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih. Dia mengingatkan mereka bahwa dia tidak pernah meminta uang. Dia hanya datang untuk mengasihi dan melayani mereka atas nama Yesus. Sehingga Paulus kemudian mengajak mereka berpikir tentang penganiayaan yang sama-sama mereka alami, persis sama seperti Yesus ditolak dan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Jadi sekarang Paulus dianiaya oleh rekan-rekannya sesama orang Yahudi, dan orang-orang Tesalonika menghadapi permusuhan dari tetangga-tetangga Yunani mereka. Dan Paulus menawarkan suatu penghiburan yang aneh dengan mengetahui bahwa bersama-sama, penderitaan mereka adalah sebuah cara untuk berpartisipasi dalam kisah hidup dan kematian Yesus sendiri. Paulus kemudian berbagi tentang penderitaan yang dia alami saat dia mendengar tentang kesulitan yang dialami orang-orang Tesalonika setelah dia dan Silas melarikan diri. Sehingga dia mengutus Timotius untuk mendukung mereka dan melihat bagaimana keadaan mereka. Dan Timotius bersuka cita ketika ia dapati bahwa orang-orang Tesalonika semakin kuat. Mereka setia kepada Yesus, mereka sangat mengasihi Tuhan dan sesama mereka, dan mereka sangat ingin bertemu Paulus sama seperti Paulus yang sangat rindu bertemu dengan mereka. Paulus lalu mengakhiri dengan doa untuk tetap bertahan. Dan yang keren adalah, dia mengenalkan topik yang akan dia bahas di bagian kedua surat itu. Dia berdoa bahwa Tuhan akan menumbuhkan kemampuan mereka untuk mengasihi, bahwa dia akan memperkuat komitmen mereka terhadap kekudusan, seiring mereka menaruh pengharapan mereka akan kembalinya Raja Yesus. Jadi Paulus membuka bagian kedua surat itu dengan menantang mereka menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Yesus. Ini berarti, pertama-tama, sebuah komitmen serius terhadap kekudusan dan kemurnian seksual. Berbeda dengan budaya seks bebas yang merusak di sekitar mereka harus mengikuti ajaran Yesus tentang mengalami keindahan dan kekuatan seks dalam naungan hubungan perjanjian pernikahan yang berkomitmen. Tuhan menganggap serius perilaku buruk seksual, kata Paulus. Ini mencemarkan dan menghancurkan orang dan martabat mereka. Mengikut Yesus juga berarti komitmen untuk mengasihi dan melayani sesama. Jadi Paulus berpesan bahwa orang-orang Kristen harus dikenal di kota sebagai orang-orang yang dapat dipercaya yang bekerja sangat keras. Tidak hanya untuk menghasilkan uang, tetapi supaya mereka memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk berbagi dengan murah hati dengan orang-orang yang membutuhkan. Setelah ini, Paulus membahas sejumlah pertanyaan yang diajukan orang-orang Tesalonika tentang harapan kembalinya Yesus di masa depan. Nah, beberapa orang Kristen di gereja tersebut baru saja meninggal, kemungkinan besar dibunuh sebagai martir. Lalu teman dan keluarga mereka bertanya-tanya tentang nasib mereka saat Yesus kembali. Sehingga Paulus menjelaskan bahwa terlepas dari kesedihan dan rasa kehilangan mereka, bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan orang Kristen dari kasih Yesus. Ketika dia kembali sebagai raja, dia akan memanggil orang-orang yang hidup dan yang mati kepada dirinya sendiri. Dan Paulus menggunakan gambaran yang sangat hebat di sini. Dia menggunakan bahasa yang biasanya menggambarkan bagaimana sebuah kota di bawah kekuasaan Kaisar Romawi akan mengirimkan seorang delegasi untuk menyambut atau menyongsong kedatangannya. Paulus kemudian menerapkan gambaran ini pada kedatangan Raja Yesus. Yesus juga akan disambut oleh delegasi umatnya yang akan pergi menemui Tuhan di udara saat mereka menyambut dan mengantarnya kembali ke dunia ini, di mana dia akan membangun kerajaan keadilan dan kedamaiannya. Paulus kemudian ingin orang Tesalonika melihat bagaimana pengharapan ini hendaknya memotivasi kesetiaan kepada Yesus. Jadi dia mengolok-olok propaganda Romawi yang terkenal bahwa kaisarlah yang membawa kedamaian dan keamanan. Tentu saja perdamaian Romawi terjadi melalui kekerasan, melalui perbudakan musuh, dan pendudukan militer mereka. Dan Paulus memperingatkan bahwa suatu hari Yesus akan kembali sebagai raja dan menentang ketidakadilan semacam ini. Pengikut Raja Yesus harus hidup di masa sekarang
Seolah-olah hari yang akan datang sudah ada di sini. Meskipun kejahatan manusia di masa kelam ini terjadi di sekitar mereka, mereka harus tetap sadar dan terjaga sebagai cahaya kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Paulus menutup semua nasihat ini seperti bagaimana dia memulai, dengan doa penuh harapan bahwa Tuhan akan memenuhi hidup mereka dengan kekudusannya, sehingga dia bisa memisahkan mereka untuk sepenuhnya setia dan tidak bercacat sampai kembalinya Raja Yesus. Surat 1 Tesalonika ini mengingatkan kita bahwa sejak awal, mengikut Yesus sebagai Raja telah menghasilkan cara hidup yang kontra budaya atau cara hidup kudus. Dan hal ini terkadang menimbulkan kecurigaan dan konflik antar tetangga kita. Namun tanggapan pengikut Yesus terhadap permusuhan semacam itu seharusnya selalu dengan kasih, menghadapi lawan dengan kasih karunia dan kemurahan hati. Dan cara hidup ini dimotivasi oleh harapan di dalam kerajaan Yesus yang akan datang, yang telah dimulai di dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kekudusan, kasih, dan harapan masa depan, inilah isi 1 Tesalonika. Jadi kiranya Bapak Ibu Saudara juga sama-sama sudah mendapatkan gambaran lengkapnya. Walaupun belum lengkap banget karena kita belum gali pasalnya gitu ya, tapi kita bisa melihat dari apa yang sudah saya sampaikan dan apa yang sudah kita dengarkan melalui visual The Bible Project. Kita akan belajar tentang banyak kekudusan, kasih, dan harapan akan masa depan, di mana Paulus juga yang dalam setiap suratnya itu kental dengan ucapan syukur dan doanya. Dan pastinya itu tadi ya, kehidupan kekristenan di dalam melayani itu sangat kontra dengan budaya yang mengharuskan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan sampai ketika Dia datang untuk menjemput kita kali yang kedua gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu Saudara, jadi surat 1 Tesalonika ini belajar tentang pelayanan berjarak yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekan dan bagaimana respon dari gereja bahkan untuk pelayanan gereja di masa yang sekarang ini. Nanti kita akan melihat sama-sama perbedaannya atau persamaannya, nanti bisa dipelajari dalam kelas diskusi kita. Nah, bagaimana tentang prinsip pelayanan yang benar berdasarkan kepada kasih Kristus? Ini sebenarnya kesatuan yang dimiliki oleh Paulus dan juga harapan akan masa kedatangan Kristus, bahkan iman, bahkan bagaimana pelayanan yang berakar kepada firman Tuhan, meski pelayanannya itu dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh waktu, tetapi tetap bisa dilakukan. Nah, ini sebenarnya jadi satu PR juga, bagaimana kita nanti meresponi, atau kita sebagai gereja masa kini, apakah kita juga melakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus, atau udah mulai kebalik, atau udah mulai meninggalkan prinsip-prinsip pelayanan yang berdasar kepada firman Tuhan. Itu yang akan kita gali dan evaluasi bersama. Nah, setelah kita melihat latar belakang dan juga video The Bible Project, kita akan belajar sedikit tentang alat-alat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar Alkitab, tadi saya bilang tidak cukup hanya sekedar membaca. Dan ketika kita belajar, kita butuh yang namanya alat. Sama seperti kita masak, nggak bisa langsung jadi masakannya gitu ya. Dalam belajar Alkitab, ada alat-alat yang kita butuhkan, ada cara yang kita butuhkan, supaya penggalian kita ini itu akurat berdasarkan firman Tuhan dan tidak, apalah kalau sekarang istilahnya exegesi gitu, nggak mengasukkan otak kita ke Alkitab. Tadi Alkitab yang mengeluarkan, itu namanya eksegese gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi alat adalah alat utama yang kita butuhkan di sini. Kalau di sini aplikasi Alkitab dari Sabda, itu kami menawarkan aplikasi Alkitab. Dan juga 4 yang terintegrasi lainnya itu ada kamus, ada tafsiran, ada peta, dan juga ada Alkipedia gitu ya. Jadi kamus ini untuk melihat istilah-istilah penting, tafsiran ini untuk membandingkan hasil kita, peta ini untuk melihat kota. Kalau tadi kota Tesalonika, nanti di Alkitab tinggal di search, akan melihat geografisnya saat ini kota Tesalonika itu seperti apa. Jadi kita punya gambaran, bahkan Alkipedia juga akan menolong kita untuk mendapatkan pengantar kitab yang lebih modern. Kalau dulu kita harus pakai banyak buku gitu ya. Zaman saya kuliah itu harus di meja banyak buku gitu. Tapi melalui Alkipedia kita juga bisa melihat overview dari latar belakang kitab secara cepat dimanapun kita sedang belajar gitu ya. Bisa melihat faktanya, bisa melihat garis besarnya, tema-tema kunci, bahkan sudah terintegrasi juga dengan Badeno gitu. Di Alkipedia juga bukan hanya untuk semua pasal Bapak Ibu, untuk setiap pasal pun kita bisa melihat garis besarnya, kita melihat apa saja tokoh-tokohnya atau tempatnya yang saat itu ada, bahkan untuk kesimpulan dari pasal yang sedang digali. Nah, itu untuk aplikasi Alkitab. Ternyata selain aplikasi Alkitab untuk kita bisa belajar Alkitab,
ada alat yang lebih besar lagi dibandingkan itu, yaitu situs Alkitab Sabda. Ini satu sistem studi untuk kita bisa belajar Alkitab, dan ini sangat hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Situs Alkitab Sabda ini lahir sangat besar sekali, itu dibandingkan software, dibandingkan aplikasi, ini tuh yang paling besar gitu ya. Di sini kita bisa melihat, nanti kalau Bapak Ibu masuk ke situs, udah sering pakai ya, harapannya sudah sering pakai. Di sebelah kiri itu ada pencarian untuk universal, untuk kita bisa melihat ayatnya. Di sebelah kiri bawah itu untuk pencarian khusus, di sana juga terintegrasi dengan banyak sekali bahan pencarian yang ada. Dan di atas itu ada bagian tab-tab untuk kita bisa melihat interlinear, untuk melihat artikel, bahkan untuk Wikipedia dan media. Semua itu ada di situ, dan di dalam sebelah kanan, yang paling hebat lagi nih, ada box temuan. Nanti ketika Bapak Ibu klik juga ada banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan sehubungan dengan ayat atau mungkin pasal yang sedang kita gali, gitu ya. Nah, ini lebih besar di pencarian khususnya, ada lengkap sekali dari leksikon sampai Badeno, bahkan ke Alkitab juga terintegrasi. Terus ada tab-tabnya juga ya, yang sangat menolong sekali untuk kita belajar. Saya sudah pakai Bapak Ibu, jadi nanti ketika menggali jangan hanya baca saja terus habis itu tulis catatan, enggak, harus pakai alat ketika menggali. Dan juga ada box temuan untuk kita bisa mendapatkan tokoh, latar belakang, nama-nama terkait, ilustrasi, dan lain sebagainya. Nah, dan ada satu lagi alat yang baru yang sebenarnya Bapak Ibu juga mungkin sudah mendapatkannya, itu kami sebut sebagai Smart Bible, karena ini satu revolusi untuk belajar Alkitab dengan baca, dengar, nonton. Jadi di era sekarang mungkin kebanyakan kita sudah suka dengan visual, audio gitu ya. Jadi kita bisa membaca, kita bisa mendengar, bahkan kita bisa menonton kitab 1 Tesalonika. Bahkan saat ini dilengkapi juga terintegrasi dengan Badeno AI yang sangat memungkinkan kita ketika PA ala AI Square. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dapatkan di sini karena ini baru produknya dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dari alat-alat itu tadi, kita butuh banyak alat memang, kita butuh banyak cara memang, dan cara-cara yang tadi yang sudah kita lakukan itu secara digital atau klasik atau masa kini, di situ kita bisa mendapatkan banyak sekali hal gitu, dari poin-poin utama, konteks, latar belakang, hubungan, sampai kepada AI-nya sendiri. Ini di era AI zaman sekarang ini. Nah, jadi ketika kita belajar dari alat-alat yang ada sampai ke AI, kita mendapatkan latar belakang kitab atau yang lain-lain yang sangat powerful menolong kita belajar Alkitab. Dan dengan AI misalnya kita juga punya asisten yang bisa menghasilkan apapun yang sedang kita cari, tapi harus dengan penuh bijaksana. Sekali lagi ya, kita harus cross-check lagi hasilnya, apalagi ketika kita memakai AI. Dan ada beberapa rekomendasi yang Bapak Ibu bisa pakai nanti ketika menggali juga. Ini hanya sebagai opsi, tidak sebagai kewajiban, tetapi akan ada lebih baiknya kalau Bapak Ibu juga bisa menggunakan ChatGPT, Cloud, atau Gemini gitu ya. Nah, itu alat Bapak Ibu. Tadi alat itu untuk memasak di dapur, dalam hal ini kita menggali di dapur. Sekarang untuk memprosesnya gitu ya, setelah kita memproses, membutuhkan alat, kita butuh metode untuk kita belajar Alkitab, yaitu sebenarnya ada banyak metode yang Bapak Ibu bisa pakai untuk belajar Alkitab, tetapi dari kami sendiri juga memiliki satu metode yang sangat bagus sekali di era digital sekarang. Ada metode SABDA, ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Dan ada metode baru yang kami baru terbitkan juga tahun ini, atau ES Square untuk PA ala AI. Dan metode-metode lain yang Bapak Ibu bisa pakai, ada BGA, ada WWG, ada OIA, dan lain-lain, yang bisa dipakai ketika menggali Alkitab dengan alat-alat yang ada dan metode yang ada. Metode SABDA ini nanti bisa cepat aja, dan Bapak Ibu bisa lihat di situs IOPA. Itu simak lebih kepada membandingkan dengan versi-versi lain. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menggali 1 Tesalonika 3 misalnya ya, atau ke 1 Tesalonika 4, nanti versi TP memakai kata mati gitu. Ternyata di versi lain itu memakai kata tidur gitu. Jadi kita perlu bandingkan satu versi dengan versi yang lain. Jadi bukan hanya satu versi. Nah, ini banyak di langkah simak. Dan di langkah analisa ini lebih ke interpretasi, melihat frasa-frasa sulit, kata-kata yang sering diulang-ulang. Jadi jangan abaikan ketika Paulus ngomongin kata iman di pasal 2 atau pasal 3 misalnya, itu berulang-ulang, di setiap ayat diulang, berarti ada artinya gitu ya. Nah, disitulah kita pentingnya untuk menganalisa apa arti kata iman. Kenapa Paulus sampai ngulang berkali-kali di pasal 2 gitu. Nah, dari langkah simak dan analisa, pelajaran apa yang didapatkan, dan nanti didiskusikan di dalam kelas dan aplikasinya ya, respon kita terhadap
firman Tuhan yang sudah kita gali bersama-sama. Nah, ini secara klasik digital dan secara era sekarang yang tadi AI Square yang saya sebutkan juga sangat ada yang bisa kita pakai, yaitu metode AI Square atau AI kuadrat yang kami singkat. Ini satu metode yang baru juga. Dengan metode AI Square ini kita bisa belajar tentang langkah-langkah menggali Alkitab. Dua langkah pertama itu awali, amati Alkitab. Investigasi dan induktif itu simak dan analisanya kalau SABDA. Jadi kita melihat seputar informasi latar belakang pasal yang sedang digali. Tapi kalau untuk dua langkah berikutnya, ajaran, apa artinya, dan implementasi itu akan mengarahkan kita untuk mendapatkan pelajaran penting yang kita cari dan juga aplikasinya atau implementasinya dalam kehidupan kita. Nah, ini awali, amati, investigasi, ajaran, dan implementasi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ya untuk penggalian bagian ini. Ya, nah, itu alat dan metode ketika kita belajar Alkitab. Sekarang kita butuh langkah-langkah. Jadi tadi sudah kita memasak pasalnya melalui alat-alatnya. Kita sudah memproses dalam metode panduan yang tepat. Sekarang kita akan masukkan di dalam penggalian kita. Dan inilah nanti yang akan kita bagikan di kelas Bapak Ibu Saudara. Pertama, ketika Bapak Ibu ingin menggali Alkitab, langkah 0 sebelum langkah pertama itu harus diawali dengan doa. Setelah itu baru mulai baca. Ketika dulu saya kuliah itu konsep pertama untuk menggali Alkitab itu baca. Mau dengar, mau nonton, yang pasti harus nggak cukup sekali dibaca, harus berkali-kali. Satu pasal setiap hari dan nanti lakukan penggalian melalui metode yang saya bagikan tadi. Kalau metode lainnya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ya, nanti linknya dikirimkan seperti metode BGA itu apa, WBG apa, itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Bisa memilih salah satu metode ini dan gali dari metode yang didapatkan dan temukan pelajaran penting untuk secara umum dan juga secara khusus. Nah, ini hasilnya ya. Sharekan pelajaran umum apa dari pasal itu dan sharekan juga pelajaran khusus. Khususnya tentang apa? Pelayanan berjarak dan kaitannya dengan pelayanan digital saat ini. Seperti apa itu? Ya kita akan dapatkan, kita akan temukan bagaimana pelayanan Paulus saat itu di pasal 1 misalnya. Dan bagaimana kaitannya dengan pelayanan sekarang, khususnya mungkin di gereja Bapak Ibu. Nanti bisa dibandingkan apa yang masih kurang, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dievaluasi, dan apa yang harus diusulkan mungkin untuk pelayanan kita ke berikutnya. Jadi ini menolong kita juga untuk melihat sejauh apa pelayanan kita selama ini yang kita lakukan di pelayanan kita masing-masing. Dan terakhir adalah aplikasi, dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk mencantumkan referensi-referensi ketika Bapak Ibu mencari. Apapun yang Bapak Ibu sedang cari, apapun Bapak Ibu sedang gali, harus mencantumkan referensi. Karena kadang-kala ketika kita belajar, kita butuh banyak sekali referensi. Saya mempersiapkan ini pun butuh banyak sekali referensi untuk terus saya baca dan gali gitu ya. Jadi jangan lupa cantumkan link-link yang Bapak Ibu pakai. Saya akan membagikan satu contoh, walaupun mungkin ini sebagai contoh Bapak Ibu nanti bisa mungkin lebih baik lagi ketika menggali mulai besok ya, pasal 1. Ini contoh penggalian saya. Saya ketika gali pasal 1 ini sudah baca berkali-kali gitu ya. Saya soroti ayat 3 dan ayat 7. Di sini Paulus katakan, sebab kami selalu mengingat bagaimana pekerjaanmu, usaha kasihmu, ketekunanmu, pengharapanmu, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya, bukan hanya di wilayah Makedonia, tetapi juga wilayah Akaya. Nah, hasil ketika saya menggali, ternyata kata nasihat atau ucapan syukur Paulus ini banyak ngomongin tentang kasih, pengharapan, dan juga iman oleh jemaat Tesalonika. Ternyata jemaat ini bertumbuh imannya dan mereka menjaga imannya di dalam Kristus. Bahkan dikatakan mereka berjuang bersama untuk menginjili. Hasilnya apa? Mereka itu jadi teladan di wilayah Makedonia. Tesalonika itu bagian kecilnya saja gitu. Tapi kalau wilayah Makedonia itu berarti hampir menyeluruh Bapak Ibu Saudara, karena lebih besar lagi. Mereka menjadi teladan di wilayah Makedonia. Jadi kenapa mereka bisa menjadi teladan? Karena mereka mengikuti keteladanan yang dilakukan oleh Paulus kepada Yesus, dan mereka pun akhirnya diikuti oleh orang lain yang menjadi percaya saat itu melalui keteladanan mereka di dalam Yesus. Jadi di ayat 8 atau ayat 5 dikatakan Injil yang mereka sampaikan kepada orang-orang lain itu bergema. Di versi lain itu punya arti itu berbunyi seperti bel. Kalau Bapak Ibu membunyikan bel itu kering gitu, bunyi sekali kedengaran ke semua orang. Seperti itulah Injil yang bergema yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika
kepada orang lain karena apa? Bukan hanya masalah mereka memberitakan kabar baik, tapi juga ada keteladanan mereka dan perbuatan mereka yang memuliakan nama Tuhan gitu. Nah, itu hasil yang saya dapat ketika menggali. Dan pelajaran umum apa yang saya dapatkan? Pelajaran umumnya adalah fondasi gereja adalah berakar kepada iman. Iman yang apa? Untuk bekerja. Ada kasih yang memotivasi dalam melayani. Ada ketekunan untuk terus mengikut Tuhan. Sekalipun tadi dikatakan ada penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh jemaat Tesalonika, tetapi mereka tetap tekun mengikut Tuhan dan mereka menantikan satu pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali gitu. Dan ini adalah satu bentuk pelayanan yang berdasarkan kepada firman, word, dan juga iman yang bekerja gitu ya. Firman yang bekerja dalam kehidupan mereka, works. Dan pelajaran khusus yang saya dapatkan tentang pelayanan berjarak, di sini di pasal 1 kita bisa lihat bahwa Paulus atau jarak yang dialami oleh Paulus dari Korintus ke Tesalonika yang cukup jauh itu tidak membatasi kepedulian atau care-nya Paulus ketika melayani. Jadi jarak itu nggak jadi mematahkan semangatnya gitu, bahkan menambahkan semangatnya di tengah-tengah kehidupan jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan meskipun masih muda usianya. Bahkan ketika mereka mendapatkan kabar buruk terkait penganiayaan, tapi ada kabar baik yang terjadi dari hasil itu. Jadi pelayanan berjarak yang dilakukan oleh Paulus itu didasarkan karena ada prinsip pelayanan yang benar. Khususnya ada doa, ucapan syukur, ada Injil sebagai inti utamanya, ada penguatan, ada follow up, ada keteladanan yang menghasilkan murid-murid Tesalonika yang meneladani Kristus Yesus. Bagaimana dengan pelayanan era digital saat ini? Ya, ini jadi satu evaluasi harusnya, idealnya gitu kan. Pelayanan era digital saat ini juga harus meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Bahkan sekarang lebih mudah lagi, lebih canggih lagi teknologinya gitu ya. Tapi seringkali karena kemudahan dan kecanggihan teknologi membuat pelayanan semakin mundur, membuat pelayanan akhirnya aras-arasan dan gak mau bekerja keras, berjuang bersama untuk Injil, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan rekan-rekan bahkan jemaat Tesalonika. Dan aplikasi yang saya akan lakukan yaitu meneladani Kristus untuk terus menyampaikan firman Tuhan, word itu tadi, dan menunjukkan kabar baik bagi orang lain. Tadi ya, bukan hanya sekedar cerita udah paling utama, tapi melalui perbuatan mereka, keteladanan mereka, mereka bisa menjadi kabar baik di wilayah Makedonia dan juga Akaya. Dan referensi yang saya pakai udah pasti, situs utama saya adalah Alkitab Sabda dan juga berdasarkan PA pribadi dan juga kelompok, karena kami sudah PA juga dalam kelompok di Sabda gitu. Nah ini contohnya Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi dan seperti itulah kira-kira ketika kita berdiskusi hari Kamis mulai sampai hari Selasa minggu depan ya. Mulai besok kita akan mulai pasal 1, seterusnya hari Minggu kita libur, Selasa pasal 5 dan minggu depan Rabu kita ketemu lagi di Zoom seperti ini untuk mengevaluasi jalannya kelas kita. Sebagai penutup, hari ini kita sudah melihat latar belakang dari 1 Tesalonika, kita sudah melihat juga overview dari The Bible Project, memperlihatkan bagaimana perjuangan yang benar-benar hebat di tengah penganiayaan, di tengah keburukan dari kehidupan mereka saat itu, tapi ada kabar baik yang tersebar. Sebagai penutup hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk menggali selama 1 minggu ya. Saya kutip dari 1 Tesalonika 7 ayat 3 ayat 7 sampai 9 dan juga ayat 13. Karena itu saudara-saudara, dalam kesusahan dan penderitaan ini kami terhibur melalui imanmu. Sekarang kami hidup jika kamu berteguh di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang kami persembahkan kepada Allah karena kamu? Sebagai sukacita yang kami rasakan di hadapan Allah karenamu. Oleh sebab itu, kiranya ia meneguhkan hatimu tak bercacat dalam kesucian di hadapan Allah dan Bapa kita pada kedatangan Tuhan kita Yesus bersama orang-orang kudusnya. Ini satu prinsip, ini satu pelajaran iman, ini satu pelajaran tentang ketekunan dan kasih yang dimulai ketika pelayanan berjarak itu ada, tapi tidak terhambat karena ada kesatuan yang terjadi antara Paulus dan juga jemaat yang dilayani. Dan ini juga menjadi satu pelajaran untuk gereja masa sekarang, gereja kita atau pelayanan kita, mungkin dalam kelompok kecil kita, untuk bisa menyentuh orang-orang lain melalui apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita, sehingga banyak orang yang juga mengenal Kristus gitu ya, dan juga punya pengharapan yang pasti akan kedatangan Kristus atau hari Tuhan. Dan itu adalah penghiburan
yang paling utama karena ada kepastian di dalam kita percaya kepada Yesus. Itu aja Bapak Ibu Saudara. Selamat menggali selama 1 minggu ke depan. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan beberapa referensi yang saya pakai. Silakan pakai waktu selama 1 minggu sebaik mungkin untuk bisa belajar banyak dan pasti bertumbuh banyak, dan paling penting adalah bagian A, aplikasinya gitu ya. Sehingga kita bukan hanya sekedar mendapatkan pemahaman intelektual, tapi juga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan gereja kita setiap hari. Amin. Terima kasih Ray, saya kembalikan ke Ray.